Oke, selamat malam Arya. Malam, Kirain lupa Arya. Kenapa nih? tadi laptopnya baru dinyala. Oh, tentunya baru nyala. Oke, Arya gimana kabarnya hari ini? eh Baik-baik aja. Baik-baik aja. Oke Arya. Eh, sudah siap? Udah. Udah ya, oke. Eh, kalau nggak salah ingat ke minggu lalu kayaknya sempat itu ya aplikasinya ngebug ya. Coba searching dulu deh apakah masih ngebug. Coba aku bantu cek. Oke. Coba ke sini Arya. Settings, extension, Algo Python. Oke, ini diganti. Wait, hmm, coba diganti yang Learn Algorithmics Asia. Oke, terus pergi ke extension sini, Algo Python. Oke, coba di restart, disable. Oh ya, oke. Sip. Bentar, bentar, tunggu dulu. Yes, I trust. Oke, coba login lagi. Oke, sih berarti aman ya. Coba yang kemarin, kode yang kemarin masih ada nggak? Kalau nggak tahu, Coba diklik sini. Masih ada nggak ya? Nggak ada ya? Ya udah deh, nggak apa-apa ya. Kalau gitu ya. Kemarin kita belum sempat cek yang ini ya. File task. Kayaknya deh nggak apa-apa deh. Berarti kita langsung ke pelajaran 2 aja ya gitu ya, Arya ya. Oke, ya. Kemarin kan kita belum sempat lihat yang data pupil itu kan. Oke, aku izin stop share. Bentar. Kita akan masuk ke pembahasan yang hari ini. Aku mau share screen. Oke, sudah bisa kelihatan ya Arya ya? udah. Udah ya, oke. Jadi untuk hari ini, topik yang akan kita bahas tentang Smart Notes application ya. Jadi nanti kita akan bikin aplikasi catatan ya. Oke. Nah, the scientist should be able to ya, harus bisa ini bikin sama hapus catatan, terus ngedit catatan dan bisa apa sih ngasih teks ya to notes ya. Misalnya ini catatan tentang hobi, ini catatan tentang expense ya, atau ini catatan tentang apa kayak gitu ya, grouping. Search the notes using text ya, gitu. Oke. Last time we resolved two important issues ya. How do we organize the storage of these notes ya? Kita bisa pakai text file ya. Terus yang kedua adalah how do we program the appearance of the program? Kita bisa pakai by Qt, by Qt5. Nah, terus gimana sih cara ngebaca file terus pakai itu di program kita? Nah, nih jadi a node is an instance of the node class ya.
A set of node is a list of node objects. Nah, oke. Yang kedua di sini, a node is a dictionary ya with the keys ya, dictionary dengan kunci, nama, teks, and text ya, teks, teks. Nah, a set of nodes is a list of dictionaries with nodes ya. Jadi sekumpulan catatan itu merupakan list dari dictionary ya, dari kamus dengan catatan. Kalau ini yang ketiga, eh, opsi lain lah yang nggak diketahui. Nah, oke. Jadi nanti of single notes itu ada nama, ada list of text, sama tulisan dari notes itu. Nah, then the arrangement of a file with notes itu nanti kurang lebih seperti ini. Jadi ada note-nya apa, judulnya lah, title-nya apa, tag-nya itu tentang apa sih? Nah, kita simpan dalam bentuk list. Nah, kemudian ini baru notes-nya tentang apa, gitu. Ya, nanti notes-nya juga demikian, tag 2, tag 3, tag 4, dan seterusnya, gitu. Nah, nih, and the number of tags might be different. Any note can be deleted by the user, ya, bisa dihapus oleh user. Text for a specific note can also be added and deleted, ya, bisa dihapus atau ditambah. Nah, widgetnya kurang lebih seperti ini ya. Notes-nya yang di kiri ya, dia punya space lebih besar. Untuk judul notes-nya itu ada di pojok kanan atas. Nah, ini kontrol elemen. Nanti kalau mau add, delete, edit ada di sini. Kalau ini kumpulan tag-nya. Tag 1, tag 2, tag 3 dan seterusnya. Oke. Nah, ini untuk unknown option itu kita bisa pakai JSON files. Ya, ini kemarin kayaknya sempat kita bahas sekilas. Nah, jadi untuk hari ini ya, apa yang akan kita belajar? Kita akan belajar gimana caranya pakai JSON file works ya. A file with a predefined data structure ya. Terus kemudian kita akan memprogram application interface antar muka aplikasi. Terus kita bisa upload eh, Smart Notes yang pertama, notes yang pertama gitu. Tapi sebelum itu kita masuk ke qualification dulu ya. Demonstrate your knowledge of the PyQt library and working with text file. Nah, di mana dan bagaimana eh, kita nge-range ya long term data storage. Sebagai contoh, ini text file, ya kan? Nah, terus ini yang kedua ada with which access, yang mana akses atribut yang Arya ketahui untuk file. Akses atribut ada berapa? Akses atribut ada Tiga. tiga, apa aja? Ada tiga, apa aja? Open file for reading. Kalau open file for reading kita pakai yang huruf apa? R. Terus Writing. pakai huruf W. W. Terus yang ketiga Appending. appending pakai huruf. A. Oke. Bedanya apa ketiga ini? Dan Bedanya reading, writing, sama appending. Bedanya reading, writing, sama appending. Bedanya R, W, sama A.
Oke. Gimana Arya? Eh, enggak ngerti. Kalau R itu untuk ngebaca file, ya kan? Terus Eh, bedanya W sama A apa? W buat nulis file, A Kalau buat A file. nambahin ya. Kalau W itu nanti filenya dia akan keganti sama yang baru, ya. Berarti notes yang sebelumnya akan hilang. Kalau A dia akan nambahin notes-nya gitu. Nah, what construction will open a notes txt file for reading data? The construction will open a notes txt. Ini ya, ada dua baris kode. Yang baris atas dipakai untuk apa? Yang bawah untuk apa? Eh, Yang atas dipakai untuk purpose for of the function. buat Open file for reading berarti it means eh, buka file buat dibaca, yes, okay. And then after that, data equal file dot read, buat read, nge-read buat data ya, ngebaca file data. Nah, close file ketika udah finish itu dia akan otomatis ya, nggak usah kita kasih kode tambahan. Misalnya data.close itu nggak usah, karena dia otomatis. Oke, masih ingat ini apa yang atas? Ini apa? Ini apa? Yang atas apa? Q, Q apa? Atau yang tengah dulu deh, yang tengah apa? Q apa? eh, Start with L. Q, L, La, La, lupa. label. Kalau yang ini, Q, You you push button. yes ya. Kalau yang atas itu berarti Q widget ya, karena kita mau pakai widgetnya. Nah, nih, sip. Ini layoutnya. Oke, ini berarti ini layout secara apa? Vertikal atau horizontal? Yang Horizon ini horizontal, horizontal. Kalau yang ini vertical. vertikal. Oke, sip. Layout kita pakai apa? Q, You apa? Misalnya apa? V atau H. V untuk horizontal, H untuk horizontal. Lanjutannya apa? uh, box Box. Terus layout. layout. Oke. Ini ya. QV box layout, QH box layout. Nah, how do we arrange the widget and run the application? Nah, jadi kita bisa pakai yang namanya ini ya. Kita bikin VBox layout dulu. Kita kasih widget,
to read sama to press. Nih, sebagai contoh, for example. Terus nanti main bin kita akan pakai layout dari call ini, ya. Main bin itu berarti widget kita tampilkan, terus kemudian kita jalankan, exec. Oke, sip. Qualification confirm, ya, great. You are ready to brainstorm and work on your task, ya. Kita bisa mulai. Nah, jadi ini untuk eh, bikin aplikasi Smart Notes, ya. Nah, what widget do we need for this? Nah, jadi nanti ada ini apa sih? Enter tag to search ya. Ada buat search. Berarti kita butuh yang namanya Qline edit ya. Buat nanti kita nginput pencarian. Terus untuk eh, bikin notes-nya, nah, karena teksnya begitu panjang, kita nggak akan mungkin pakai label ya. Berarti kita pakai yang namanya Q text edit. Atau kita kalau mau pakai Qline edit nggak akan mungkin. Karena teksnya nanti panjang. Notes kan panjang ya. Terus ada list of note text ya. Ada daftar. Kita pakainya QList widget. Kalau ini control elements for all actions, kita seperti biasa pakai push button. Gitu. Jadi ini yang udah familiar, Q push button. Tapi yang ketiga ini mungkin baru ya untuk eh, apa sih widget ini. Jadi kalau misalnya ayah bingung, ini yang namanya QLine edit pencarian, QList widget, sama ini Q apa tadi yang teks panjang tadi loh. Apa sih namanya, teks edit. Oke, nah ini QList widget, Q text edit. Ini search button. Nah, seperti biasa sih sebenarnya. Jadi kalau kita mau pakai widget, eh, kita masukin ke variabel nggak apa-apa seperti ini. Terus kita bisa ngasih teksnya seperti misalnya kita mau ngasih teks apa. Pemakaiannya sama kayak label terus button, sama seperti yang lain lah. Nggak ada beda. Kalau ini, hmm, Ayah, aman koneksinya ada. Aman. Tiba-tiba kameranya mati. Oke. Nah, ini untuk list tag ya, daftar tadi itu kita bisa tambahin item, bisa kita hapus, atau kalau misalnya item dari listnya kita klik, nah itu kita bisa atur ya. Nanti bisa kita konekkan dengan function yang kita bikin sendiri. Nah, jadi untuk tugas yang pertama ini kita akan coba bikin Smart Notes application antar muka ya. Ya, kalau misalnya ada kendala, nanti bisa pakai tips. Oke, sebelum mulai, ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Arya? Eh, Oke, eh, aku izin stop share kalau gitu. Nanti aku sambil kasih arahan. Yang penting Arya share screen aja. Oke, berarti pelajaran 2 ya. VSC Smart Notes Application. Oke, hmm, bentar. Kita mulai pelan-pelan dulu aja. Nih, koneksinya aman, Arya? aman. Aman ya. Itu baterai kamu lowbat apa gimana? Atau udah di charge? Oh, baik.
Udah? Oke, aku lanjut lagi kalau gitu. Hmm, sampai sini aja deh. Ya. Kebanyakan nggak ada ya? Enggak Bisa, bisa lihat? bisa. Bisa ya, oke. Kalau nggak bisa, aku potong lagi aja. Aku pendekin.
Sudah ya. Oke, nanti kita cek kalau udah semua aja deh, biar nggak bingung. Oke, lanjut. Ini.
Oke, sip. Aku lanjut lagi. Aku lanjut lagi. Nih, oke. Nah,
Ketinggalan sebaris Arya sebelum run the application. Exact. Sip. Coba di run. Jalan nggak? Hmm, line 23 coba. Set place for the placeholder. Placeholder bukannya hold, hanya chip kecil ya? Bentar-bentar. Set placeholder hanya kecil. Ini placeholder hanya kecil. Oke, yuk coba dimulai lagi. Hmm, 34. Add widget field text. Oh ini Q VBox layoutnya nggak ada kurungnya. 33. Oke, mulai lagi. Nah, oke, sudah bisa tampil ya. Ini kita baru ngatur eh, layoutnya ya, belum fungsi apa-apa di sini. Ini maka gini ya. Ini harusnya tampilannya seperti ini ya. Ya. Bentar, itu yang create node, delete node, save node. Hmm, button node, del, create, button node, del, create. Oke, coba ini. Eh, bagian ini coba dicek lagi Arya. Bagian ini coba dicek lagi. Ada yang kurang nggak? Call 2, CV box layout. Mm-mm. List notes. Kalau satu VBox. Nah, ini seharusnya Hbox layout, bukan VBox layout. Yang 39. Harusnya row satu itu Q Hbox layout. Mm-mm. Q Hbox layout lagi, button not save. Oke, udah coba run lagi ya, Ria. Nah, itu di close. Nah, harusnya seperti ini. Sip. Oke, coba ditutup dulu, Arya. Ini masih ada waktu beberapa menit. Aku coba explain. Tutup lagi. Oke, coba naik Arya dari atas. Oke, ini ya. Yang utama, pasti kita butuh ini. Qt Core berarti kan kayak buat inti ya. Inti seperti kayak prosesor. Intel Core i5, Core i7 kayak gitu. Kalau ini Qt Widgets itu untuk widget-widget kita nanti. Ya. View application buat bikin aplikasi, widget untuk widgetnya, ya ibarat kayak kanvasnya. Qboost button berarti apa nih?
Q push button. Button. Nah, button. Oke, coba geser lagi Arya ke kanan. Nah, oke. Q label berarti Label. label. Q list widget berarti yang mana nih? Kalau merujuk ke layoutnya Arya. List widget itu yang mana? Oh, List widget. oh, Heeh. iya. Oke, betul. Ini bisa. Bapak ini juga bisa. Q-line edit berarti yang mana? Q-line edit. Oh, Q-line edit berarti yang mana? Dari widgetnya Arya. Ini. yang ini. Eh, Oh, line. Berarti kan dia sebaris ya. Line edit berarti yang ini. oh, Oke ya. Text edit berarti yang ini. input dialog. Itu kalau ada kayak pop up gitu. Input dialog. Q hubbox layout berarti tampilan secara horizontal. Horizontal itu yang berdiri apa yang tidur? Tidur. Tidur. Vertikal berarti vertikal ya, berdiri. Form layout berarti buat nanti form. Nah, oke. Geser lagi Arya ke kiri lagi. Untuk widgetnya aman ya, nggak ada kendala ya, paham ya? Kalau JSON-nya kita kita belum pakai karena kan kita baru layouting saja. Oke. Hmm, set video title berarti dipakai untuk Title. yes, betul. Resize berarti untuk Dua. resize bawahnya set video title dipakai untuk Atur besar. nah, ukuran ini ya widget ya. Oke. Widget ini kita kasih nama variabel apa Arya? Widget ini variabelnya apa? Kita simpan di variabel apa? Widget ini kita simpan di variabel Notes. Win. yes not swing ya. Oke, berarti nanti kalau pas ngejalanin program not swing.show ya, nanti terus app.exec gitu. Oke, Arya bisa tunjukin nggak? Ini itu kode yang mana? Kalau dari tampilan ini yang mana? Baris 15-16 itu yang mana? Ini. Oke, betul. Hmm, terus kalau yang 18-20 yang mana? Ini. Oke, sip. Tapi sejauh ini kita baru bikin widgetnya ya, belum kita tampilin. Kalau tampilkan pakainya add widget seperti itu. Ini belum. Ini kita baru bikin variabelnya aja. Ini 22 berarti yang mana? Ya, Oke, yes. Set placeholder itu buat apa sih? buat. Nah, tulisan yang kayak shadow gitu ya. Jadi dia akan tampil kalau masih kosongan. Tapi begitu nanti area isi, dia ngilang. Dia itu semacam kayak hint buat kita ngisi apa gitu bantuan. Oke. Next ini baris 25-27 itu yang mana sih? Oke. Sip. 28-29. Berarti yang mana? 28-29. Oke, sip. Ya, Arya, sampai sini aja ya, karena waktu kita udah mepet. Overall, untuk penamaan variabel widgetnya, aku pikir Arya udah paham lah ya. Oke,
Oke, aku izin stop share Arya. Oke, sebelum aku akhiri, Arya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Enggak ada. Oke, ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, di-keep dulu aja. Kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, Arya? Oke. Oke, kalau gitu aku izin pamit. Terima kasih, Arya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Hari Minggu jam 8 malam seperti biasa. Aku Denny izin pamit, Arya. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Ya.